10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari spesifikasi hardware. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami pengertian spesifikasi perangkat keras, yang kedua mengenal dan menjelaskan komponen-komponen hardware. Adapun materi hari ini, yang pertama pengertian spesifikasi hardware, yang kedua jenis-jenis hardware, yang ketiga kabel dan port konektivitas hardware. Spesifikasi hardware adalah informasi yang menjelaskan komponen-komponen utama dalam sebuah komputer. Spesifikasi ini mencakup prosesor, RAM, media penyimpanan, kartu grafis, dan perangkat lainnya yang menentukan kinerja komputer. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis hardware apa saja yang terlibat dalam penentu spesifikasi komputer. Yang pertama adalah CPU atau prosesor, yang kedua RAM, yang ketiga storage yaitu HDD dan SSD, yang keempat GPU. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana cara memeriksa spesifikasi dalam komputer kita masing-masing. Cara memeriksa spesifikasi komputer. Di kotak search Windows, kita ketikkan DXDIAG. Setelah itu kita pilih open. Nah, sekarang untuk tampilan window dari DXDIAG sudah muncul. Yang perlu kita perhatikan di bagian sistem. Di bagian sistem ini, di tab sistem terdapat informasi motherboard, prosesor, dan RAM. Kita perhatikan dulu untuk informasi dari prosesor. Di sini tertulis prosesornya adalah Intel Celeron 2957U. Jadi dari data prosesor ini kita dapat mengetahui merek dari prosesornya atau pabrikan yang mengeluarkan prosesor ini adalah Intel. Jadi pabrikannya Intel. Kemudian tipe prosesornya adalah Celeron 2957U. Selanjutnya, kecepatan clock prosesor. Kecepatan clock itu maksudnya speed dari prosesornya ya. Di dalam keterangan ini tertulis 1,40 GHz. Yang berikutnya, banyaknya core dalam prosesor dapat diketahui dari dalam kurung ini. Di sini tertulis 2 CPUs ya. Berarti ada 2 core. Yang selanjutnya, sekarang kita lihat
spesifikasi dari RAM. Spesifikasi dari RAM dapat terbaca pada bagian memori. Di sini tertulis memorinya, memori titik 2 4096 MB megabyte RAM. Jadi untuk RAM kapasitas RAM 4 GB ya. Jadi 4096 MB itu setara dengan 4 GB. Yang berikutnya kita akan melihat spesifikasi dari motherboard. Untuk spesifikasi motherboard, kita dapat melihat pabrikan dari motherboard itu adalah Acer. Kemudian model motherboardnya tertulis pada sistem model. Kalau dari tampilan ini, sistem modelnya adalah One Z1402. Nah ini ya untuk tipe motherboardnya ya, One Z1402. Selanjutnya untuk versi BIOS, BIOS itu kepanjangannya adalah Basic Input Output System. Versi BIOS yang digunakan dapat kita lihat di bagian sini, BIOS titik 2 1.7. Jadi versi BIOSnya adalah 1.7. Nah, sekarang kita akan melihat spesifikasi dari GPU. Pada tampilan ini hanya terdapat display. Display ini menandakan adanya integrated GPU. Integrated GPU itu berarti GPU yang terpasang pada yang sudah terintegrasi ya. Jadi integrated GPU itu adalah GPU yang terintegrasi dengan CPU atau prosesor. Nah, sekarang kita lihat spesifikasi dari integrated GPU-nya. Di bagian name, ini adalah nama GPU-nya. Intel R HD Graphic. Intel R itu merupakan brandnya ya. Mereknya Intel. Jadi namanya dapat dituliskan menjadi selanjutnya, manufacturer ini merupakan pabrikannya. Jadi pabrikannya adalah Intel Corporation. Selanjutnya, chip type adalah tipe dari GPU-nya.
tipenya adalah Intel HD Graphics Family. Nah, yang selanjutnya di sini yang mau kita lihat ya, display memory, VRAM. VRAM itu adalah memori yang digunakan untuk mengolah grafik. VRAM-nya, video RAM. Di sini tertulis angkanya 112 mega. 112 megabyte ya. Jadi inilah kekuatan VRAM-nya. Kemudian share memory adalah bagian dari GPU yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk VRAM ini. Bagiannya. Jadi share memory itu bukan hanya bisa digunakan untuk display memory atau VRAM, tetapi juga dapat digunakan untuk aktivitas lain, untuk operating system ataupun aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan dalam komputer tersebut. Total memori adalah jumlah dari display memory dan share memory. Ada kalanya ya, kalau kita melihat total memori bisa berbeda dengan jumlah dari display memory dan share memory. Hal ini wajar saja kalau terdapat perbedaan jumlah, dikarenakan sistem operasi atau operating system yang digunakan dalam komputer bisa menggunakan sendiri share memory tersebut. Jadi share memory itu ada yang digunakan untuk operating system sehingga terdapatlah selisihnya. Kemudian kita melihat tab sound. Ini merupakan output system. Di sini tertulis ya, namanya adalah headphone. Hardware ID-nya terbaca di sini. Kemudian sound 2 adalah output sound yang kedua. Jadi sound 1 untuk output sound 1, sound 2 adalah output dari sound 2. Jadi terbaca di sini adanya output device-nya. Kemudian ada lagi sound 3. Kemudian di bagian tab input, di sini terbaca input device yang digunakan. Ada mouse dan keyboard. Nah, demikianlah untuk membaca sistem spesifikasi hardware yang ada di dalam komputer kita masing-masing. Setelah kita melihat, kita dapat memeriksa spesifikasi komputer kita masing-masing, maka kita akan lebih lanjut mempelajari setiap komponennya. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Sebagai contoh, sistem manufacturer adalah Hewlett-Packard. Sistem model Compaq Presario CQ40 notebook PC. BIOS, default system BIOS. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah program perangkat lunak yang tersimpan di chip kecil di motherboard komputer. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana chip BIOS itu tersimpan. Kita lihat bersama melalui video berikut. Nah, jadi disinilah tempat menyimpan chip BIOS ini ya. Jadi chip ini dapat dilepas, kemudian dipasang kembali.
Inilah bentuk dari program aplikasi BIOS. Jadi di dalam aplikasi ini kita dapat mengatur setting dari komputer kita, termasuk setting dari keyboard, BIOS, ataupun prosesor, GPU, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan komputer kita. Nah, komponen kedua adalah CPU atau disebut juga prosesor. CPU atau Central Processing Unit disebut juga prosesor merupakan otak dari komputer. Sebagai contoh, prosesor memiliki data Pentium R dual core CPU T4300 at 2,10 GHz, dalam kurungnya adalah 2 CPUs. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui mereknya adalah Pentium karena ada simbol R ya. R itu merupakan brand. Kemudian jumlah core-nya dapat diketahui dari dalam kurung ini, yaitu 2 CPU. Tipenya adalah T4300 atau dual core CPU T4300. Kecepatan clock 2,10 GHz. Yang ketiga adalah RAM. RAM kepanjangannya yaitu Read Access Memory, merupakan memori yang digunakan sebagai penyimpan sementara saat komputer sedang digunakan. Sebagai contoh, dari data memori tercatat adalah 1536 MB RAM. Berarti kapasitas RAM-nya adalah 1,5 GB. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar komputer dalam menjalankan banyak program sekaligus. Yang berikutnya kita akan melihat dua laptop dengan kapasitas RAM berbeda ketika dinyalakan. Jadi di sini kita dapat melihat ya, ada laptop dengan kapasitas RAM 8 GB dan 16 GB. Untuk laptop dengan kapasitas 16 GB butuh waktu 27,5 detik, sedangkan 8 GB membutuhkan 33 detik ya. Selanjutnya kita akan melihat GPU. GPU sebenarnya terbagi atas dua, yaitu integrated dan dedicated. GPU atau Graphical Processing Unit digunakan untuk pemrosesan grafis. Dua jenis GPU, integrated GPU dan dedicated GPU. Perbedaannya, integrated GPU adalah GPU yang sudah tertanam pada prosesor atau CPU. Cocok digunakan untuk penggunaan dasar komputer seperti browsing web, menonton video, dan penggunaan aplikasi perkantoran. Inilah contoh-contoh dari CPU atau prosesor. Jadi di dalam prosesor ini sudah terintegrasi GPU integrated. Dedicated GPU adalah kartu grafis terpisah untuk kebutuhan gaming atau desain grafis. Contohnya ini. Jadi ini disebut sebagai kartu grafis. Kartu itu berarti kan bisa dipasang dan bisa dilepas. Inilah sifat dari dedicated GPU. Nah, kalau kita lihat tampilan dari DXDIA ini, kita perhatikan ya. Di sini ada tab display dan render.
Berarti dalam komputer ini memiliki 2 GPU, yaitu integrated GPU di bagian display dan dedicated GPU di bagian render. Untuk cara membacanya sudah seperti yang dijelaskan dalam video pendahuluan tadi ya, ketika kita memeriksa spesifikasi dalam komputer masing-masing. Nah, kalau dalam display ini, tab display ini ya, integrated GPU-nya adalah Intel HD Graphic 5500, sedangkan pada dedicated GPU terbaca di sini adalah AMD Radeon R9 M375. Nah, di sini yang mau kita perhatikan ada chip type dan DAC type. Chip type-nya dan DAC type itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Chip adalah komponen utama dari GPU. DAC atau Digital to Analog Converter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan pada monitor. Jadi di sini udah jelas ya fungsi dari chip dengan fungsi dari DAC ya. Display memory atau VRAM, Video Random Access Memory, adalah memori khusus yang digunakan untuk pengolahan grafis. Share memory adalah memori yang dapat digunakan seperlunya oleh VRAM. Sekarang kita akan melihat storage, HDD dan SSD. HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive adalah storage yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di komputer. Perbedaannya, kita lihat gambar ini. Di dalam gambar terlihat perbedaan HDD dan SSD. Di dalam HDD terdapat piringan putih, di dalam SSD tidak terdapat piringan putih, tapi terdapat non-flash memory. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar dan head baca tulis yang bergerak untuk menyimpan data. Akses data melibatkan gerakan fisik sehingga lebih lambat. Sedangkan pada SSD menggunakan chip non-flash memory untuk menyimpan data. Akses data dilakukan secara elektronik sehingga menghasilkan waktu yang sangat cepat. Inilah penyebab sehingga SSD lebih cepat daripada HDD. Nah, sekarang kita akan melihat ya, laptop yang menggunakan SSD dan laptop yang menggunakan HDD. Laptop ini akan diaktifkan terlebih dulu. Kita lihat videonya. Nah, untuk SSD udah masuk ke operating systemnya ya, sedangkan HDD masih loading. Nah, dari video ini kita dapat melihat proses SSD lebih cepat daripada HDD. Monitor adalah layar komputer yang menampilkan gambar, video, atau teks. Jenis-jenis monitor, yang pertama TN atau Twisted Nematic, yang kedua VN atau Vertical Alignment, yang ketiga IPS, In Plane Switching, yang keempat OLED.
Organic Light Emitting Diode. Sekarang kita akan melihat perbedaannya ya. Nah, ini monitor TN. Dari gambar terlihat itu kualitas warnanya agak kurang ya. Warna kurang akurat, terkadang terlihat pudar. Sudut pandangnya sempit. Jika dilihat dari samping warna bisa berubah. Respon time sangat cepat. Nah, sekarang kita melihat monitor VA. Nah, untuk VA jarak pandangnya lebih besar, kemudian warna kontrasnya lebih tinggi ya, warna gelap terlihat lebih pekat, sudut pandang lebih luas, respon time-nya sedang. Berikutnya kita melihat monitor IPS. Nah, untuk yang IPS warnanya lebih bagus ya daripada dua monitor sebelumnya. Warna paling akurat dan cerah, sudut pandang sangat luas, warna tetap jelas walaupun dilihat dari samping, respon time cukup cepat. Monitor OLED. Nah, di sini terlihat ini gambarnya ini paling bagus ya. Warnanya paling bagus. Warna paling bagus dan kontras tinggi, tidak butuh lampu latar atau backlight, sudut pandang luas dan response time sangat cepat. Resolusi layar menunjukkan jumlah piksel titik kecil yang membentuk gambar pada komputer. Semakin tinggi resolusinya, semakin tajam gambarnya. Jenis-jenis resolusi layar: HD atau High Definition dengan ukuran 1280x720, FHD atau Full High Definition ukurannya 1920x1080. Yang ketiga, QHD atau Quad High Definition ukurannya 2560x1440. Yang keempat, UHD atau Ultra High Definition ukurannya 3840x2160. Yang kelima, 8K UHD ukurannya 7680x4320. Sekarang kita akan melihat video mengenai resolusi layar. Nah, kita perlu memahami pixel dulu ya. Pixel ini merupakan picture element, yaitu titik-titik kecil yang membentuk gambar di layar. Nah, jadi inilah titik-titik kecilnya. Nah, titik-titik ini kalau semakin rapat atau semakin banyak tentu semakin bagus. Ini merupakan total pixel dalam ukuran lebar dan panjang. Inilah jenis-jenis monitor yang ada ya. Kita lihat yang SD atau Standard Definition. Ukurannya panjangnya 720, lebarnya 480. Dan ini sudah outdated, berarti tidak diproduksi lagi. Berikutnya High Definition ya. Ini ukurannya 1280x720. Kodenya 720p ya secara umum. Yang berikutnya ini adalah tampilan dari monitornya. Yang selanjutnya kita akan melihat Full High Definition. Kodenya 1080 ya. Ukuran panjangnya 1920, lebarnya 1080 pixel. Ini tampilannya. Selanjutnya kita akan melihat QHD atau Quad High Definition. Quad itu artinya 4. Berarti dalam monitor itu ada 4 HD.
Nah, untuk 2K ukurannya 2488 2048 kali 1152. Jadi di dalam panjangnya itu ada sekitar 2000 pixel, itulah yang menyebabkan disebut 2K. Jadi kalau monitor 2K ini sangat jelas ya. Nah, yang berikutnya kita akan melihat UHD, 4K dan 8K. 4000 pixel ultra high definition untuk 4K. Ukurannya 4096 kali 2304. Nah, sekarang untuk 8K. Panjangnya total pixel dipanjang 7680 dan untuk lebarnya 4320. Nah, di sini kita dapat lihat ya kualitas dari monitor ya. Hubungan GPU dan resolusi layar. GPU yang sesuai dengan resolusi layar bisa menjalankan resolusi tinggi dengan lancar. Jika VRAM tidak cukup, komputer akan mengalami frame drop atau lag, stuttering, atau gambar tidak tampil dengan baik. Nah, berikutnya kita akan melihat video dengan kualitas frame per second-nya. Di sini ada 10, 25 dan 60 ya. Kita akan melihat kualitas GPU dengan layarnya. Nah, ini untuk kualitas 10 fps. Terlihat gambarnya itu masih kasar. Kalau 25 fps sudah mulai halus sedikit. Dan yang 60 fps terlihat lebih real. Nah, yang perlu kita pahami, FPS itu adalah frame per second ya. Itu maksudnya kalau 15 FPS berarti 15 frame per second atau 15 gambar setiap detik. Jadi makin besar FPS-nya, maka gambar yang kita lihat itu semakin bagus. Jadi supaya monitor bisa menampilkan gambar yang bagus, maka haruslah disesuaikan dengan VRAM yang digunakan dalam GPU. Untuk resolusi layar HD, minimal VRAM-nya adalah 2 GB. Untuk resolusi layar FHD, minimal VRAM adalah 4 GB. Untuk resolusi layar QHD, minimal VRAM 6 GB. Untuk resolusi layar UHD, minimal VRAM 8 GB. Untuk resolusi layar UHD 8K, minimal VRAM adalah 16 GB. Jadi supaya kualitas gambar di monitor itu bagus ya, jadi sesuaikanlah GPU yang dipasang. Dan GPU ini lebih disarankan untuk menggunakan dedicated GPU. Kabel dan port konektivitas hardware. Beberapa kabel dan port yang digunakan hardware. Yang pertama adalah kabel dan port VGA atau Video Graphic Array. Yang kedua, kabel dan port DVI atau Digital Visual Interface. Yang ketiga, kabel dan port HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Yang keempat, kabel dan port DisplayPort.
Yang kelima, kabel dan port USB atau Universal Serial Bus. Yang keenam, kabel audio jack dan port audio. Yang ketujuh, kabel dan port Thunderbolt. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing kabel ini. Kabel dan port VGA, ini jenis kabelnya. Yang perlu dia perhatikan adalah kepala kabelnya ini. Nah, inilah yang membedakan setiap jenis kabel. Untuk kabel VGA seperti ini, kemudian portnya yang begini. Jadi kalau kabel ini dicolokkan ke portnya, maka akan langsung bisa dicolokkan, pasti pas. Kemudian kabel dan port DVI, ini jenis kabelnya, kepala kabelnya yang seperti ini ya. Nah, jadi jarum-jarum ini yang seperti terlihat jarum ini namanya pin. Jadi kalau dijumlahkan ini ada 24 pin ini. 24 pin plus 1, satunya di sini. Dan kepala dan portnya, port DVI-nya juga seperti ini. Jadi tempat untuk memasukkan colokannya pas di sini. Yang ketiga, kabel dan port HDMI. Kepala HDMI seperti ini. Colokannya atau portnya, tempat untuk mencoloknya ini ya. Selanjutnya, kabel dan port DisplayPort. DisplayPort begini ya. Beda dengan HDMI. Inilah port dari DisplayPort. Kabel dan port USB. Selanjutnya kabel audio jack dan port audio. Nah, ini untuk audio jack ya. Kalau kita perhatikan ya, yang ada lambang mikrofon, ini untuk kabel mikrofonnya. Kalau yang ada gambar headset atau headphone, ini untuk outputnya. Jadi mikrofon sebagai input, headset atau headphone ini sebagai outputnya ya. Nah, inilah tempat untuk mencolokkannya. Jadi dicolok sesuai dengan kodenya ya. Kode untuk mikrofon dengan kode untuk headphone-nya. Jadi harus pas. Sesuai dengan warnanya. Warnanya kalau nggak ada di kabelnya ini ya, perhatikan warna di kepala colokannya ini. Harus sesuai dengan warna tempat coloknya, tempat memasukkan colokan ini di portnya ini. Selanjutnya kabel dan port Thunderbolt. Kalau untuk Thunderbolt, ini ada petirnya, ada lambang petirnya ini. Ini bentuknya, bentuk kepalanya. Lalu untuk portnya juga memiliki lambang petir. Demikianlah materi spesifikasi hardware pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.